Kami dari kelompok 4, saya Marsha Putri Aulia, Saya Rafatidya Saputra. Saya Ibrahim Ramdan. saya Desita Renata Aulia Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang pembuatan kerupuk dari nasi sisa dan udang adalah untuk memanfaatkan nasi sisa yang sering dibuang agar menjadi produk yang lebih berguna dan bernilai. Pengolahan nasi sisa menjadi kerupuk dapat membantu mengurangi limbah makanan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghemat pengeluaran rumah tangga. Dengan tambahan udang, kerupuk memiliki rasa lebih gurih, aroma khas, dan kandungan gizi yang lebih baik karena udang mengandung protein yang baik bagi tubuh. Selain udang, dibuat dan bahan-bahan yang mudah diperoleh, kerupuk nasi dan udang juga memiliki peluang usaha yang cukup baik, sehingga dapat menjadi motivasi makanan yang bermanfaat dan dinilai jual. Tujuan proyek ini adalah memanfaatkan nasi sisa agar tidak terbuang sia-sia, mengurangi limbah makanan dan menjaga lingkungan, menambah nilai guna nasi sisa menjadi makanan yang lebih menarik, memanfaatkan udang sebagai penambah rasa dan kandungan gizi, membuat camilan yang enak, gurih, dan bernilai ekonomis, melatih kreativitas dalam mengolah bahan makanan sederhana. Metodologi kerupuk udang. Metodologi pembuatan kerupuk udang dengan memanfaatkan nasi sisa dan udang laut. Metode ini disusun secara sistematis mulai dari persiapan bahan hingga tahap pengaringan dan penggorengan untuk menghasilkan kerupuk yang renyah dan gurih. Hasil project: satu alat yang digunakan panci kukusan, blender atau chopper, talenan api dan pisau, sampah atau nampan untuk menjemur, wajan dan saringan, sendok, baskom dan timbangan. Bahan yang digunakan: nasi sisa 420 gram, kondisi tidak basi, udang laut segar 250 gram, ambil dagingnya saja, bawang putih 51 gram, haluskan, garam 3 gram, air 100 liter, minyak goreng 200 liter, tepung tapioka 1,5, roiko 4 gram, kaldu jamur 4 gram, micin 4 gram, gula 3 gram, ketumbar 7 gram. Langkah-langkah membuat kerupuk udang: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Timbang semua bahan yang akan digunakan. 3. Siapkan chopper. 4. Masukkan bahan-bahan ke dalam chopper. 5. Setelah semua dichopper. 6. Masukkan ke dalam baskom. 7. Setelah itu campurkan dengan tepung tapioka. 8. Setelah merata, semuanya dibentuk memanjang. 9. Setelah itu direbus selama 45 menit. 10. Lalu tiriskan ke dalam nampan. 11. Setelah dingin, masukkan ke dalam kulkas selama 1 malam hari. 12. Setelah masuk kulkas, dipotong-potong. 13. Lalu habis itu dijemur selama 2-3 hari. Analisis hasil proyek. Proyek pembuatan kerupuk dari nasi sisa dan udang berhasil menghasilkan kerupuk yang renyah, gurih, dan beraroma khas udang. Nasi sisa dapat dimanfaatkan menjadi makanan bernilai ekonomis sehingga mengurangi limbah makanan. Dan kerupuk dipengaruhi oleh bahan, proses penjemuran, dan suhu penggorengan. Proyek ini juga memiliki peluang untuk dijadikan usaha kecil karena bahan mudah dan didapat dan biaya pembuatan yang cukup murah. Berikut analisis dari dampak lingkungan. Dampak positif: mengurangi food waste. Nasi sisa biasanya dibuang menjadi bahan baku. 1 kilo nasi sisa yang diolah berarti mengurangi emisi metana dari pembusukan di TPA. Penggunaan bahan lokal: udang laut dan nasi mudah didapat di daerah pesisir, jadi rantai distribusi pendek dan jejak karbon rendah. Proses rendah energi: pengeringan pakai matahari, bukan oven listrik. Gorengnya cepat karena kadar air sudah rendah. Dampak negatif: limbah kulit udang. Kalau kepala dan kulit tidak diolah jadi kaldu atau pakan, tetap jadi limbah organik. Penggunaan minyak goreng bekas. Kalau dibuang sembarangan bisa mencemari air. Solusinya bisa disaring ulang atau dijual ke pengumpul minyak jelantah. 2. Analisis keuangan dan ekonomi. Hitungan kasar untuk 300 gram nasi sisa dan 100 gram udang laut tambah 250 gram kerupuk kering. Komponen optimasi biaya keterangan: nasi sisa
Rp0 karena bahan limbah dari rumah tangga. Udang laut Rp8.000, harga udang kecil per 100 gram. Bumbu minyak Rp3.000, bawang, garam, minyak goreng. Total HPP Rp11.000 untuk 250 gram kerupuk kering. Potensi keuntungan harga jual kerupuk udang rumahan di pasaran 40.000 sampai 60.000 per 250 gram. Pendapatan kotor 50.000, laba kotor 50.000 sampai 100 sampai 11.000. Sama dengan 39.000 per batch. Skalanya kecil tapi margin tinggi karena bahan utama gratis, cocok untuk usaha mikro rumah tangga. Analisis kelebihan keuangan produk. Kelebihan ekonomi memanfaatkan bahan sisa HPP rendah, gurih alami, rasa udang asin dan minim MSG. Nilai gizi lebih tinggi, protein dari udang naik dibanding kerupuk tapioka kuning. Tekstur lebih renyah, ringan. Patin nasi bikin kerupuk gampang lembut dan di mulut. Jika ramah lingkungan punya nilai jual sebagai satu kilowatt. Kekurangan tergantung cuaca. Proses jemur 2-3 hari, lengkap dengan hujan. Umur simpan terbatas. Kalau kurang kering, kerupuk cepat lembek dan berjamur. Konsentrasi rasa bisa berubah tergantung ukuran dan kesegaran udang. Waktu produk lama dibanding kerupuk tapioka, prosesnya lebih panjang karena bertahap pupuk dan jemur. Kesimpulan, pembuatan kerupuk nasi sisa dan udang merupakan cara kreatif untuk memanfaatkan bahan sisa menjadi makanan yang lebih enak dan bernilai ekonomis. Proses pembuatannya meliputi pencamparan bahan, pengukusan, pengirisan, penjemuran, dan penggorengan. Hasil pupuk memiliki rasa gurih, tekstur renyah, serta dapat mengurangi limbah makanan dan berpotensi menjadi usaha kecil. Saran, sebaiknya dalam pembuatan kerupuk udang dari nasi sisa digunakan bahan yang masih layak konsumsi agar hasil kerupuk lebih sehat dan berkualitas. Proses penjemuran perlu dilakukan hingga benar-benar kering supaya kerupuk lebih renyah saat digoreng. Selain itu, variasi rasa dan bentuk dapat dikembangkan agar kerupuk lebih menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.